Pengertian karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani, sakaron berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar misalnya glukosa, cadangan makanan misalnya pati pada tumbuhan, dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun misalnya selulosa pada tumbuhan, serta kitin pada hewan dan jamur. Karbohidrat seringkali berarti makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks berupa pati seperti sereal, roti, dan pasta, atau karbohidrat sederhana seperti gula terdapat dalam permen, selai, dan makanan penutup. Jenis-jenis karbohidrat. Secara garis besar, karbohidrat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan nilai gizinya, yaitu 1. Karbohidrat sederhana, terdiri dari jenis gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, serta laktosa. Kedua, karbohidrat kompleks, terbuat dari rantai panjang dan gabungan beberapa gula sederhana. Berdasarkan gugus gula penyusunnya, karbohidrat ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari 1 gugus gula, serta mempunyai rasa manis serta juga mudah larut dalam air. Karbohidrat jenis ini terdiri dari 3 golongan diantara glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kedua, disakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 gugus gula, yakni gabungan dari 2 macam monosakarida. Disakarida ini juga terdiri dari 3 golongan diantaranya sukrosa, maltosa, serta galaktosa. 3. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari beberapa gugus gula, serta umumnya lebih dari 6 molekul monosakarida. Pada dasarnya, polisakarida ini cenderung terasa pahit serta sukar larut di dalam air. Karbohidrat yang termasuk di dalam golongan ini diantaranya pati, glikogen, serta serat. Pengujian kualitatif karbohidrat. 1. Uji molis. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya karbohidrat. Reagen yang digunakan, larutan 5% eptanol dan etanol reagen molis. Cara kerjanya, 5 ml sampel yang mengandung karbohidrat ditambahkan 6 tetes reagen molis, kemudian ditambahkan larutan H2SO4 sedikit demi sedikit. Reaksi uji molis, karbohidrat yang berupa polisakarida atau disakarida akan terhidrasi oleh H2SO4 menghasilkan monosakarida. H2SO4 akan bereaksi lagi dengan monosakarida menghasilkan senyawa pulvular atau turunan pulvular. Kemudian senyawa pulvular tersebut akan bereaksi dengan aftatnol menghasilkan produk kompleks yang berwarna ungu. Uji positif terbentuk lapisan berwarna ungu yang berada di antara kedua lapisan cairan. 2. Uji iodin. Tujuan, mengidentifikasi beberapa jenis polisakarida. Pereaksi yang digunakan I2 atau iodin yang dilarutkan dalam larutan Ki atau kalium iodida. Reaksinya, I2 ditambah Ki menjadi I3- ditambah K+. Cara kerja, 5 ml sampel yang mengandung polisakarida ditambahkan dengan 2 tetes larutan iodin. Reaksi uji iodin, amilum ditambah I3- menjadi amilum iodin kompleks. Uji positif, amilum memberikan warna biru ungu, dekstrin memberikan warna merah anggur, glikogen memberikan warna coklat merah, selulosa memberikan warna coklat. 3. Uji Benedict. Tujuan mengidentifikasi gula pereduksi yang mengandung gugus aldehida atau keton. Uji Benedict ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi glukosa dalam urin. Pereaksi yang digunakan 17,3 gram CuSO4, 5H2O atau tembaga 3 sulfat, tambah 173 gram Na3C6H5O7 atau natrium sulfat, tambah 100 gram Na2CO3 atau natrium karbohidrat yang dilarutkan dalam air sampai volumenya 1000 ml. Cara kerjanya, 8 tetes sampel yang mengandung gula pereduksi ditambahkan 3 ml reagen Benedict, kemudian tabung reaksi dicelupkan dalam air mendidih selama kurang lebih 2 menit. Nanti akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah bata. Reaksi uji Benedict pada suhu panas gula pereduksi bereaksi dengan alkali menjadi enediol atau suatu reduktor yang relatif kuat. Reduktor ini
akan mereduksi ion Cu2+ dalam reagen beneric menjadi ion Cu+. Ion Cu+ ini akan bereaksi dengan oksigen membentuk endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Uji positif, terbentuk endapan merah bata atau Cu2O dan 2O. 4. Uji Seliwanov. Tujuannya digunakan untuk membedakan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid atau gugus keton, sering disebut tes fruktosa. Jika mengandung ketosa, maka reaksinya akan cepat dan menghasilkan warna merah ceri. Jika mengandung aldosa, maka reaksinya lebih lambat dan menghasilkan warna ungu. Reaksi yang digunakan yaitu 0,15 gram resorcinol atau 1,3 dihidroksi benzena, ditambahkan 34 ml HCl encer dan 68 ml air. Cara kerjanya, 10 tetes sampel yang mengandung gula ketosa ditambahkan dengan 5 ml reagen Seliwanov dan dididihkan selama 30 detik. Reaksi uji Seliwanov, ketoheksosa bereaksi dengan HCl mengalami dehidrasi menghasilkan 5-hidroksi metil purpural. Kemudian senyawa ini bereaksi kondensasi dengan resorcinol menghasilkan kantenoid dengan warna merah muda. Uji positif, terbentuk warna merah muda apabila mengandung gula ketosa. 5. Uji Barfood. Tujuan untuk mengidentifikasi monosakarida. Reaksi yang digunakan 0,33 m larutan Cu CH3COO2 dalam 1% larutan CH3COOH atau reagen Barfood. Cara kerja, 1 ml larutan sampel dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 3 ml reagen Barfood, kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama 2 menit dan dibiarkan dingin. Reaksi uji Barfood adalah reduksi Cu CH3COO2 menjadi endapan merah bata Cu2O, di mana bilox Cu2+ berubah menjadi Cu+. Disakarida juga dapat bereaksi, tetapi reaksinya jauh lebih lambat karena disakarida harus mengalami hidrolisis terlebih dahulu dan kemudian bereaksi dengan Cu CH3COO2 menjadi endapan merah bata Cu2O. Uji positif, terbentuk endapan merah bata apabila mengandung monosakarida. 6. Uji Osajon. Tujuannya untuk mendeteksi gula produksi. Tes ini juga sering disebut dengan tes penil-hidrazin. Reaksi yang digunakan 0,1 gram CH3CONA dan 0,5 gram penilhidrazin reagen Osajon. Cara kerjanya, 5 ml sampel ditambahkan 0,3 gram reagen Osajon dalam 5 tetes asam asetat ke dalam tabung reaksi. Kemudian dipanaskan sampai campuran larut semua, kemudian didinginkan dan diamati perubahan yang terjadi. Reaksi Osajon, karbohidrat yang memiliki gugus karbonil bereaksi dengan penilhidrazin untuk membentuk Osajon. Reaksi oksidasi kondeksasi antara diphenhidrazin yang dikenal sebagai Osajon. Uji positif, terbentuk endapan kristal berwarna kuning, dinamanya Osajon. Fruktosa berbentuk jarum dengan pemanasan 2 menit, glukosa berbentuk jarum dengan pemanasan 5 menit, galaktosa berbentuk berduri dengan pemanasan 20 menit. Maltosa berbentuk bunga, matahari, atau bintang dengan pemanasan 30-45 menit. Laktosa berbentuk kapas atau bedak dengan pemanasan 30-45 menit. Uji Pehling. Tujuannya untuk mendeteksi gula produksi. Reaksi yang digunakan yaitu reagen Pehling terdiri dari 2 larutan, yaitu larutan Pehling A dan larutan B. Larutan Pehling A adalah larutan CuS4 atau tembaga 2 sulfat dan larutan Pehling B adalah KNaC4H4O6 4H2O atau natrium kalium tertalar. Kedua larutan ini dicampur dalam jumlah yang sama sebelum dilakukan tes uji. Cara kerjanya, 1 ml sampel dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 1 ml reagen Pehling A dan B. Kemudian, masukkan dalam wadah yang berisi air mendidih dan amati perubahan yang terjadi. Reaksi uji Pehling, gugus aldehid pada karbohidrat dioksidasi oleh ion tembaga 2 membentuk senyawa asam, sedangkan ion tembaga 2 tereduksi membentuk endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Uji positif, jika terdapat endapan berwarna coklat kemerahan, maka mengandung fruktosa, glukosa, dan laktosa. Jika tidak terdapat endapan,
merah maka mengandung sukrosa pati. 8. COCl2. Tujuan untuk mengidentifikasi glukosa dan fruktosa. Reaksi yang digunakan larutan COCl2. Cara kerja: 3 mili larutan sampel ditambah dengan 2 mili larutan COCl2. Dipanaskan di atas air mendidih, kemudian didinginkan. Setelah itu, ditambahkan sedikit demi sedikit larutan 4% NaOH. Uji positif. Jika terbentuk warna hijau atau biru, berarti mengandung glukosa. Jika terbentuk warna ungu, berarti mengandung fruktosa. Jika terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas berwarna hijau atau biru dan lapisan bawah berwarna ungu, maka mengandung glukosa dan fruktosa. Sembilan. Uji toleransi atau chloroglucinol. Tujuan untuk identifikasi pentosa. Reaksi yang digunakan 10 mili HCl pekat ditambah larutan chloroglucinol 0,5% atau reagen toleransi. Cara kerja: ke dalam 2 mili larutan, sampel ditambahkan 2 mili reagen toleransi, kemudian dididihkan di atas api. Biarkan dingin pada suhu kamar dan lakukan pengamatan. Reaksi toleransi: senyawa purfural yang dibentuk oleh pentosa yang memiliki gugus ketos juga membentuk senyawa berwarna merah yang mirip dengan chloroglucinol. Uji positif: jika terbentuk endapan berwarna coklat menunjukkan adanya pentosa. Dengan tes ini, laktosa juga menunjukkan hasil positif karena dihidrolisis oleh asam untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa. Untuk membedakan keduanya, lakukan pengujian Barfood. Pengujian kuantitatif karbohidrat. 1. Metode fisika. A. Berdasarkan indeks bias. Cara ini menggunakan alat yang dinamakan refraktometer, yakni dengan rumus X kurang A tambah B dikali C kurang BD 4, di mana X sama dengan persen sukrosa atau juga gula yang diperoleh. A. Berat pada larutan sampel. B. Berat pada larutan pengencer. C. Persen sukrosa di dalam kam A serta juga B dalam tabel. D. Persen sukrosa di dalam pengenceran B. B. Berdasarkan resati optis. Cara ini digunakan yakni dengan berdasarkan sifat optis dari gula yang mempunyai atau memiliki struktur asimer, dapat atau bisa memutar bidang polarisasi. Sedangkan kemudian dapat diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan polarimeter atau juga polarimeter digital. Artinya dapat diketahui langsung hasilnya, yang dinamakan dengan sebutan sakarimeter. Menurut hukum Bolt, berdasarkan rotasi optis, tiap individu gula itu sebanding dengan konsentrasi larutan serta tebal cairan, sehingga bisa atau dapat dihitung menggunakan rumus A D20 sama dengan 100A L kali C, di mana
A D20 sama dengan rotasi jenis suhu 20 derajat Celcius itu menggunakan D adalah sinar kuning pada panjang gelombang 589 nm dari lampu Na. A sama dengan sudut peta yang diamati. C sama dengan kadar atau dalam gram per 100 mili. L sama dengan panjang tabung sehingga C sama dengan 100 A L kali A D20. 2. Metode kimia. 1. Titrasi. Untuk cara yang pertama ini bisa atau dapat melihat metode yang telah distandarisasi oleh BSN, yakni pada SNI cara uji makanan serta minuman nomor SNI 0128921992. 2. Spektrofotometri. Dan untuk cara yang kedua ini ialah dengan cara menggunakan suatu prinsip dari reaksi reduksi CuSO4 oleh gugus karbonil pada gula reduksi yang kemudian dipanaskan itu terbentuk suatu endapan kupru oksida atau Cu2O. Kemudian ditambahkan dengan Na sitrat serta juga Na tatrat, kemudian juga asam fosfomolibdat, sehingga setelah itu terbentuk suatu kompleks senyawa yang memiliki warna biru yang juga dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometer di panjang gelombang 630 nm. 3. Metode enzimatik. 1. Glukosa oksidase. D. Glukosa ditambah O2 oleh glukosa oksidase A asam glukonat serta H2O2. H2O2 ditambah O- disianidin oleh enzim peroksidase A2H2O ditambah O- disianidin teroksidasi yang berwarna coklat, dapat atau bisa ditukar pada 540 nm. 2. Heksokinase. D. Glukosa ditambah ATP oleh heksokinase A glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Glukosa 6-fosfat ditambah NADP ditambah oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase A glukonat 6-fosfat ditambah NADPH ditambah H tambah adanya NADPH yang dapat atau bisa berpendar atau mempunyai gugus kromofor dan atau bisa diukur pada 334 nm yang mana jumlah NADPH yang terbentuk itu setara dengan jumlah glukosa. 4. Metode kromatografi. Penentuan karbohidrat dengan cara kromatografi ini ialah dengan mengisolasi serta mengidentifikasi karbohidrat di dalam suatu campuran. Isolasi karbohidrat ini dengan berdasarkan prinsip pemisahan suatu campuran itu dengan berdasarkan atas perbedaan distribusi rasionya di fase tetap itu dengan fase bergerak. Fase bergerak ini biasa atau dapat berupa zat cair atau gas, sedangkan untuk fase tetap itu bisa atau dapat berupa zat atau zat cair. Jika suatu zat padat itu ialah sebagai fase tetapnya, maka akan disebut dengan kromatografi serapan. Sedangkan jika dengan zat cair ialah sebagai fase tetapnya, maka akan disebut dengan sebutan kromatografi partisi. Berperan penting di dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam serta basa dan juga membentuk struktur sel, jaringan, serta organ di dalam tubuh. 3. Berperan penting di dalam proses pencernaan makanan. 4. Membantu dalam penyerapan kalsium. 5. Merupakan pembentuk senyawa lain, diantaranya menjadi asam lemak yang memiliki peran sebagai penyusun lemak serta asam amino, yakni sebagai penyusun protein. 6. Sebagai komponen penyusun gen di dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat. 7. Merupakan senyawa yang membantu di dalam berlangsungnya proses BAB. Terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai karbohidrat dari kelompok kami.